Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Untuk kali ini kita akan membahas atau mempelajari tentang bab statistika. Dalam bab selanjutnya ini ada ukuran penyebaran data, yaitu tentang rentang data, simpangan rataan, simpangan kuartil, lalu ada varian atau ragam, dan simpangan baku. Yang pertama, ada rentang atau range, merupakan selisih antara data terbesar dengan data terkecil, yaitu dengan X maksimum dikurangi X minimum. Contoh soalnya, kalau diberikan suatu sebaran data yang ditanyakan, tentukan jangkauan datanya. Maka data terbesarnya 9 dikurangi data terkecilnya 2, 9 kurangi 2 sama dengan 7. Contoh soal dalam bentuk data berkelompok. Dari data kelompok tersebut, untuk langkah-langkahnya, menghitung nilai tengah kelas terendah, lalu yang kedua menghitung nilai tengah kelas tertinggi. Kelas terendahnya antara 38 sampai 46, kelas tertingginya antara 92 sampai 100. Maka nilai kelas terendahnya itu 46 tambah 38 dibagi 2 sama dengan 42. Nilai tengah kelas tertingginya 100 ditambah 92 dibagi 2 sama dengan 96. Maka rentang datanya 96 dikurangi 42 sama dengan 54. Rentang antar kuartil atau simpangan kuartil. Nah, kalau untuk jangkauan kuartil itu Q3 dikurangi Q1, sedangkan simpangan kuartil itu setengah dari Q3 dikurangi Q1. Contoh soalnya dalam bentuk data berkelompok. Untuk langkah-langkahnya kita menentukan Q1, kedua menentukan Q3, baru kita bisa menentukan simpangan kuartilnya. Untuk letak Q1-nya itu 1/4 dari banyaknya data 1000 sama dengan 250. Lalu letak Q3-nya 3/4 dari banyaknya data itu sama dengan 750. Kita menentukan Q1 dan Q3. Untuk panjang kelasnya itu 10, lalu batas bawahnya misalnya 40 sampai 49, itu kalau 40 dikurangi 0,5 sama dengan 39,5. Untuk Q1-nya antara 20 sampai 29, maka batas bawahnya 19,5 ditambah panjang kelasnya 10 dikali letak datanya itu 250 dikurangi frekuensi kumulatif, jadi jumlah dari frekuensi sebelumnya 59 dibagi 215 sama dengan 28,38. Q3-nya batas bawahnya itu 39,5 ditambah panjang kelasnya 10 dikali letak datanya 750 dikurangi frekuensi kumulatifnya 539 dibagi frekuensi kelas Q3-nya 223, maka Q3-nya 48,96. Nah, sedangkan simpangan kuartilnya itu Q3 dikurangi Q1 ada dari simpangan kuartil di atas. Nah, setengah dari 48, itu datanya 96 dikurangi 28,38. Nah, itu cara mencari simpangan kuartil. Di situ untuk datanya salah ketik itu. Nah, untuk menentukan simpangan kuartil.
Lalu selanjutnya ada simpangan rata-rata. Nah, untuk keterangannya SR itu simpangan rata-rata, XI data ke I, X bar itu nilai rataan. Diberikan data sebaran, tentukan simpangan rata-ratanya. Kita tentukan dulu rata-rata datanya. Dari jumlah semua datanya 50 dibagi banyaknya data 10, maka rata-ratanya 5. Maka simpangan rata-rata itu 1/nn-nya 10 dikali dengan semua data dikurangi rata-rata, mulai dari 2 dikurangi 5 ditambah 3 kurangi 5 ditambah 4 kurangi 5 dan seterusnya sampai dengan 8 kurangi 5 dalam nilai mutlak. Maka sama dengan 1/10 dikali dengan nilai mutlak min 3 itu 3, nilai mutlak min 2 itu 2 ditambah nilai mutlak min 1 1. Nah, semuanya itu sama dengan 14 dibagi 10 sama dengan 1,4. Simpangan rata-rata data berkelompok. Nah, sama ini sama, lalu bedanya pada sigma frekuensi pembaginya sama FI, frekuensi kelas ke I. Dari data tabelnya ada XI. XI itu nilai tengah dari setiap kelas 38 sampai 46, nilai tengahnya 42. Kalau dikalikan 1 kali 42 nilai tengah dari 47 sampai 55 itu sama dengan 51. 5 dikali 51 sama dengan 255, lalu dan seterusnya sampai ke bawah. Itu untuk jumlah datanya atau jumlah frekuensinya 80, jumlah dari FI kali XI itu 6177, maka rata-ratanya kalau dibagi sama dengan 77,2125. Nah, untuk tabel selanjutnya setelah menentukan FI XI tambah kolom lagi XI dikurangi X bar, nah itu rata-rata. Jadi 42 dikurangi rata-ratanya sama dengan untuk XI 42 dikurangi rata-ratanya sama dengan 35,2125. 51 dikurangi rata-ratanya itu 26,2125. Itu dikurangi rata-ratanya lagi 60 dikurangi rata-ratanya 17,2125. Setelah itu pada kolom keempat itu FI dikali XI min X bar, 35 dikali frekuensinya 1 sama dengan 35,2125. Lalu 26,2125 dikalikan frekuensinya 5 sama dengan 131,0625 dan seterusnya. Maka untuk menentukan simpangan rata-rata kita jumlah pada kolom terakhir itu sama dengan 770,625 dibagi dengan banyaknya data itu ada 80, maka hasilnya 9,632825. Lalu selanjutnya ada varian dan simpangan baku. Yang pertama pada data tunggal, varian atau ragam S kuadrat 1/n dikalikan dengan sigma XI dikurangi X bar kuadrat. Lalu untuk standar deviasi atau simpangan baku akar dari ragam. Kalau ragamnya sudah ketemu maka simpangan bakunya tinggal mengakar atau akar dari
ragam. Contoh soalnya, diberikan data sebaran, tentukan varian dan simpangan bakunya. Pertama-tama kita tentukan dulu rata-ratanya. Banyaknya data 50 dibagi 10 sama dengan 5. Lalu tentukan variannya dari 1/10, banyaknya data ada 10, dikali dengan jumlah dari semua data dikurangi rata-rata. 2 dikurangi 5 dikuadratkan, 3 dikurangi 5 dikuadratkan, 4 kurangi 5 dikuadratkan, 4 kurangi 5 dikuadratkan, sampai data ke 8 dikurangi 5 dikuadratkan. Nah, untuk kalau hasilnya negatif dikuadratkan, hasilnya positif, 1/10 dikali dengan jumlah datanya 30 dibagi 10 sama dengan 3. Sedangkan untuk simpangan bakunya, akar dari ragam, jadi ya akar dari ragamnya 3, akar 3 itu nilai simpangan baku. Varian dan simpangan baku data berkelompok. Untuk simpangan baku 1/n dikali dengan jumlah dari FI. Nah, itu yang membedakan data tunggal dan data kelompok, dikalikan dengan XI dikurangi X bar kuadrat untuk varian dan simpangan baku. Contoh soalnya, nah ada data berkelompok, varian, ragam, itu sudah diberikan rumusnya. Penyelesaiannya, kita tentukan dari nilai tengahnya dulu. Ini sama seperti tadi. Nah, XI-nya 42. Lalu ada kolom keempat itu FI kali XI 42 kali 1 dan seterusnya. Nah, untuk rata-ratanya 77,2125. Pada kolom selanjutnya itu ada XI dikurangi X bar atau rata-ratanya. 42 dikurangi rata-ratanya, 51 dikurangi rata-ratanya. Nah, dari tabel itu, terus tabel selanjutnya itu XI dikurangi X bar dikuadratkan 35,2125, kalau dikuadratkan 1239,920156. Nah, itu bisa disederhanakan dalam bentuk desimal. Lalu tabel berikutnya itu tinggal dikalikan aja FI dikali XI min X bar kuadrat. FI nya itu frekuensi, 1 dikali 1239,9 sekian sama dengan tetap. Lalu yang kedua 5 dikalikan 687,09515563 dan selanjutnya. Nah, sampai pada kolom terakhir. Untuk variannya itu 1/n nya 80 dikali jumlahnya pada kolom terakhir itu 12.505,3875, maka hasilnya 156,31734338. Nah, kalau variannya sudah ketemu, maka simpangan bakunya akar dari 156,31734338 sama dengan 12,502693446. Nah, untuk materi kali ini sampai di sini dulu. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan di atas. Maka cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.